Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Hadim, NIM 4221109. Dalam video ini saya akan membahas mengenai ayat dan hadis ekonomi tentang riba. Nah, yang pertama yaitu pengertian riba. Riba ini berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti tambahan atau aziyadah, kemudian berkembang atau an-numu, kemudian membesar atau al-ulu, dan meningkat atau al-irtifa. Nah, sedangkan secara istilah menurut Hasan, riba ini ialah suatu tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam minjam. Sedangkan menurut jumhur ulama, prinsip utama dalam riba ini adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi yang nyata. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis riba. Riba ini terbagi menjadi dua, yaitu riba akibat hutang piutang dan riba akibat dalam jual beli. Nah, riba dalam akibat hutang piutang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba qard. Riba qard ini riba yang umum kita temukan. Nah, riba ini terjadi karena adanya bunga atas tambahan pinjaman. Contohnya, seseorang meminjam uang 1 juta, kemudian diwajibkan adanya bunga sebesar 5%. Nah, kewajiban yang harus dibayarkan ini termasuk dalam riba qard. Kemudian yang kedua yaitu riba jahiliyah, di mana riba ini terjadi karena sang peminjam tidak dapat membayarkan hutangnya secara tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu riba akibat dalam jual beli. Nah, dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama riba sad, di mana riba ini ialah suatu pertukaran barang atau kegiatan jual beli antara barang yang sejenis dengan barang yang kadarnya berbeda. Nah, barang ini termasuk ke dalam barang ribawi. Misalkan saya memiliki uang 100.000 yang saya ingin menukarkan dengan uang pecahan 2000-an. Seharusnya kan saya mendapatkan 50 lembar 2000-an. Nah, ternyata saya hanya mendapatkan 48 lembar 2000-an. Nah, di sini kan terjadi adanya perbedaan atau selisih. Nah, selisih ini disebut dengan riba sad. Kemudian ada riba nasiah, di mana riba ini ialah perbedaan atau selisih antara jumlah pada waktu pembayaran sekarang dengan waktu pembayaran kemudian. Kemudian itu hadis-hadis yang menerangkan tentang riba kebanyakan berkaitan dengan transaksi jual beli. Nah, contohnya dalam hadis riwayat Muslim ini, Rasulullah memerintahkan kita sebagai umat Islam dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli ini dengan asas kesetaraan atau kesamaan, di mana dalam hadis ini menerangkan bahwa emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan sebagainya. Nah, barang-barang yang disebutkan dalam hadis ini semuanya termasuk dalam barang ribawi, dan penerima dan pemberi sama-sama salah. Yang memberi tambahan dan meminta tambahan ini berurusan dengan riba. Nah, mengapa sih dalam Islam ini kita sebagai umat muslim dilarang untuk berurusan dengan riba? Nah, ada sebab-sebabnya nih. Yang pertama yaitu riba menyebabkan hancurnya perekonomian masyarakat, di mana misalkan seseorang yang terlilit hutang, dia tidak mampu membayarkan hutang-hutangnya, kemudian ditambah lagi dengan bunga yang semakin menggunung, sehingga hal tersebut menjadikan seorang ini perekonomiannya semakin terpuruk. Dan selanjutnya yaitu hancurnya solidaritas sosial masyarakat, di mana pada dasarnya dalam hal pinjam-minjam ini didasarkan pada asas tolong-menolong. Tetapi dalam hal riba ini banyak orang yang mengambil keuntungan di dalamnya. Jadi dengan adanya riba ini dapat menghancurkan solidaritas sosial antar manusia. Selanjutnya penyebabnya ialah masyarakat akan terpecah menjadi dua, di mana seseorang yang meminjami atau seorang yang kaya ini akan merasa bahwa dirinya sangat berkuasa atas harta-hartanya, kemudian yang miskin merasa
merasa bahwa dirinya ini sangat rendah, sehingga masyarakat akan terpecah menjadi tiga. Baik, itu saja pembahasan sedikit materi tentang ayat dan hadis ekonomi tentang riba. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.